Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Kilabah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang banyak meriwayatkan hadis. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Zaid al-Jarmi. Sepanjang hidupnya, sosok dari Basrah tersebut dikenal sebagai ahli ibadah yang zuhud. Beliau wafat di Suriah pada tahun 104 Hijriah. Beliau adalah sahabat Rasulullah SAW yang terakhir kali wafat. Orang-orang muslimin yang pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW sebelumnya telah terlebih dahulu berangkat ke rahmatullah. Di antara keteladanan Abu Kilabah tergambar dalam kisah yang dituturkan oleh Abdullah bin Muhammad. Kisahnya, suatu ketika peperangan berkecamuk di daerah sekitar Syam. Abdullah terlepas dari sesama prajurit muslim dan terdampar di sebuah tanah lapang dekat pesisir. Bekal yang dimilikinya kian menipis, sedangkan dia sendiri tak tahu arah. Langkah kakinya terhenti. Samar-samar dia melihat adanya kemah yang berdiri tegar di terpa angin gurun. Abdullah pun mendekati tenda yang terkesan kumuh itu. Di dalamnya dia mendapati seorang tua yang kedua tangan dan kakinya tak lengkap lagi. Tidak hanya itu, Abdullah kemudian menyadari pendengaran orang tua tersebut tidaklah normal. Matanya pun telah rabun, hanya lidahnya yang masih fasih berkata. Diam-diam Abdullah menyimak untayan kata dari lisan pemilik tenda itu. Wahai Allah, berilah aku petunjuk agar dapat terus memujimu, sehingga aku dapat menunjukkan rasa syukur atas berbagai nikmat yang telah Engkau berikan. Sungguh, Engkau telah melebihkan diriku di atas kebanyakan manusia. Demikian ujar orang tua itu berkali-kali. Abdullah tak dapat menahan rasa heran. Bagaimana mungkin dengan kondisi fisik yang serba kekurangan, orang tua itu tetap melihat sisi positif dari kehidupannya. Dengan pelan dia membisikkan pertanyaan ke pemilik tenda itu. Sesudah beberapa lamanya mengucapkan salam. Wahai Tuan, aku mendengarmu tadi berkata demikian, dan engkau baru saja menyatakan Allah telah melebihkanmu di atas banyak orang. Nikmat apa yang telah Rabbmu anugerahkan sehingga engkau memuji Allah atas nikmat tersebut? Apa kelebihan yang engkau maksudkan? Yang ditanya kemudian berkata, bagaimana mungkin engkau tidak melihat apa yang telah dilakukan Tuhan kepadaku? Demi Allah, seandainya ada halilintar datang menerjangku, menghanguskan tubuhku, atau gunung-gunung diperintahkan Allah untuk menindihku, atau laut menenggelamkanku, bumi menelan tubuhku, dengan itu semua aku akan tetap bersyukur kepada Rabbku. Bahkan aku kian bersyukur sebab Dia telah memberikan nikmat berupa lidah ini. Orang tua itu menunjukkan pada bibirnya. Abdullah masih menunjukkan raut wajahnya yang heran. Wahai hamba Allah, lanjut sang tuan rumah, engkau telah datang ke dalam tendaku. Mungkin engkau memerlukan bantuan? Tanya orang tua yang buta itu. Sebelum Abdullah sempat menjawab, orang tua itu lebih dahulu berkata, kalau diriku memang tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolongmu. Aku tidak mampu bergerak bahkan bila ada bahaya sampai ke tenda ini. Hanya saja aku memiliki seorang anak laki-laki. Kepada dialah aku sering meminta pertolongan. Bila tiba waktunya sholat, dia membantuku untuk berwudu. Kapanpun aku lapar, dia datang dengan makanan lalu menyuapiku. Ketika aku haus, dia memberiku minum, tutur orang tua itu. Abdullah melihat ke sekeliling bagian dalam tenda itu. Tak satupun dia melihat orang selain dirinya sendiri dan orang tua ini. Seolah-olah menjawab keheranan itu, sang pemilik tenda itu menjelaskan lagi. Namun, sudah 3 hari belakangan ini, aku tidak lagi mendengar atau melihat anakku itu. Aku kehilangan dirinya. Bila engkau berkenan, wahai musafir, apakah bisa engkau menemukannya? Semoga Allah membalas kebaikanmu, ujar sang orang tua dengan nada meminta. Abdullah yang awalnya datang hendak meminta pertolongan kini menjadi pihak yang menolong. Sesungguhnya dia bisa saja mengabarkan kepada orang tua itu betapa daerah kosong pesisir pantai ini tak dijumpainya orang satupun. Akan tetapi sebaiknya jangan memupus harapan sebelum benar-benar berupaya. Abdullah pun keluar dari tenda kecil itu. Dia berjalan ke sana kemari, mencoba menelusuri keberadaan si anak yang hilang. Demi Allah,
Aku menunaikan keperluan terhadap saudaraku yang seiman. Insya Allah, Allah memberikan pahala yang besar kepadaku, gumamnya di dalam hatinya. Tiba-tiba Abdullah mendapati jejak kaki manusia di dekatnya. Dia pun terus menelusuri, sampailah dia pada pemandangan yang sangat memilukan. Bocah lelaki yang dicarinya itu ternyata sudah meninggal diterkam kawanan singa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana caranya aku memberitahukan hal ini kepada orang tua itu? Sebelumnya dikisahkan bahwa Abdullah mendapati anaknya Abu Kilabah telah meninggal dunia dengan cara yang tragis. Maksudnya adalah diburu oleh hewan buas. Meski sempat terkejut, setelah beberapa saat Abdullah pun dapat meyakinkan dirinya sendiri. Bagaimanapun, orang tua itu harus mengetahui kematian anaknya. Pada waktu itu, Abdullah belum menyadari bahwa orang tua yang ada di dalam tenda itu adalah Abu Kilabah. Biarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan bagaimana nasibnya nanti. Assalamualaikum, ujar Abdullah ketika memasuki tenda. Waalaikumsalam, jawab orang tua itu. Engkaukah itu yang tadi menemuiku? Iya, kata Abdullah. Bagaimana hasilnya dengan pencarianmu tadi? Adakah engkau berhasil menemukan anakku? Tuan, apakah engkau tahu tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam? Abdullah mencoba membuka penjelasannya. Tentu saja, dia merupakan salah seorang rasul yang mulia. Engkau mengetahui bagaimana Nabi Ayub diuji oleh Allah. Rabbnya telah mengujinya dengan harta, keluarga dan anak-anaknya, tutur Abdullah. Tentu, aku tahu itu. Tahukah engkau bagaimana sikap Nabi Ayub atas cobaan-cobaan itu? Tanya Abdullah lagi. Ia selalu bersabar, bersyukur dan memuji Allah, jawab orang tua tersebut. Sekalipun Nabi Ayub dijauhi kerabat dan sahabat-sahabatnya. Betul, ia tetap demikian, bersyukur dan memuji Allah. Langsung saja, apa maksudmu dengan menceritakan perihal Nabi Ayub? Semoga Allah merahmatimu, tanya orang tua itu karena merasakan ada maksud dari tamunya tersebut. Sungguh, aku telah menemukan putramu, tetapi dia telah meninggal dunia. Jasadnya ada di antara gundukan pasir itu dan diterkam kawanan binatang buas. Semoga Allah melipat gandakan pahala engkau yang bersabar atas musibah ini, jelas Abdullah. Segala puji bagi Allah, Dia telah menciptakan bagiku keturunan yang tidak bermaksiat kepadanya, kata orang tua itu. Tak lama kemudian, pemilik tenda tersebut menarik nafas panjang dan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ujar Abdullah. Kini Abdullah menjadi bingung, apa yang akan dilakukannya terhadap jasad orang tua itu. Tidak mungkin membiarkannya begitu saja. Jangan sampai sekumpulan binatang buas mendekatinya lalu memakannya. Awalnya, Abdullah menutupi jasad tersebut dengan kain yang ada di dekatnya. Dia pun keluar dari tenda untuk mencari-cari bantuan. Tak disangka, Abdullah melihat dari arah nan jauh di sana, beberapa orang sedang menunggangi kuda. Salah satu dari mereka tampak lebih rapi. Pakaiannya yang berwarna keperakan memantulkan sinar matahari. Abdullah pun berteriak dan melambaikan tangan kepada mereka. Orang-orang itu pun menyadari panggilan tersebut. Mereka pun mendekatinya. Ada apa wahai hamba Allah? Tanya mereka. Aku meminta bantuan kalian, jawab Abdullah sambil menunjukkan tenda asalnya. Di dalam sana ada jenazah seorang tua. Dia baru saja meninggal. Orang tua bagaimana? Tanya pria yang memakai baju merah. Abdullah pun menuturkan perawakan wajah serta kondisi fisik orang tua yang baru saja wafat itu. Orang-orang yang ada di hadapannya justru menjadi terkejut. Bukankah beliau yang kita cari? Seru salah satu di antaranya. Mereka pun bergegas masuk ke dalam tenda. Pria yang berpakaian mewah lantas membuka penutup wajah jasad itu. Kemudian dia memeluknya dan menangis terseduh-seduh. Menyaksikan itu, Abdullah tentu saja keheranan. Ya Allah, Engkau telah memanggilnya. Dia yang matanya selalu jauh dari melihat hal-hal yang diharamkan-Mu. Dia yang selalu sujud tatkala orang-orang lelap tidur, kata orang itu. Siapakah orang ini? Mungkin Tuan dapat menceritakan untukku, tanya Abdullah. Setelah mereda tangisnya, orang itu pertama-tama memperkenalkan dirinya. Dia adalah seorang utusan raja muslim yang memang ditugaskan untuk mencari-cari keberadaan orang tua tersebut.
Beliau yang wafat ini adalah Abu Kilabah Al-Jarmi. Dia adalah salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawab utusan raja itu, kami mencarinya kemana-mana sebab raja kami hendak meminta beliau untuk menjadi kadi di istana. Akan tetapi kabar itu lebih dahulu tiba kepadanya, sehingga beliau lari dari negeri kami. Dia membawa serta seorang anak laki-laki. Tadi kami menemukan jasad putranya dimakan singa. Cerita pendamping utusan raja itu. Akhirnya Abdullah pun menyadari sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Abu Kilabah ini tidak ingin terseret menjadi ulama penguasa. Maka dari itu ia lebih memilih menyingkir ke padang pasir yang tandus, meski akhirnya kehilangan kedua kaki dan tangannya serta meninggal dunia. Ketika orang itu lantas mengurus jenazah Abu Kilabah dan mensalatkannya, utusan raja itu kembali ke negerinya dengan hati yang amat sedih. Dan inilah kisah tentang sahabat Rasulullah SAW yang terakhir, Abu Kilabah Al-Jarmi. Mudah-mudahan kisah singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.